Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Lila Aprilia dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 4004-2026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesehatan reproduksi. Baik, di sini saya akan membacakan definisi kesehatan reproduksi menurut WHO. Jadi, kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Kemudian, apa itu kesehatan? Menurut Robert H. Brook, 2017, kesehatan adalah sebuah sumber daya yang dimiliki semua manusia dan bukan merupakan suatu tujuan hidup yang perlu dicapai. Kesehatan tidak terfokus kepada fisik yang bugar, tapi meliputi jiwa yang sehat, di mana individu dapat bersikap toleran dan dapat menerima perbedaan. Apa itu reproduksi? Reproduksi atau perkembangbiakan adalah suatu proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. 4 komponen kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah komponen kesejahteraan ibu dan anak. Yang kedua adalah komponen keluarga berencana. Yang ketiga adalah komponen pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi atau ISR, termasuk penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Dan yang keempat adalah komponen kesehatan reproduksi remaja. Untuk tujuan CASPRO tersebut memiliki 2 tujuan. Yang pertama ada tujuan utama CASPRO, dan yang kedua ada tujuan khusus CASPRO. Apa sih tujuan utama CASPRO? Nah, tujuan utama CASPRO adalah memberikan layanan CASPRO yang komprehensif kepada perempuan termasuk dalam kehidupan seksualnya dan hak-hak reproduksi sehingga dapat meningkatkan kemandiriannya dalam mengatur fungsi dan proses reproduksi dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Kemudian tujuan khusus CASPRO tersebut adalah meningkatkan kemandirian wanita, peran dan fungsi reproduksinya, tanggung jawab sosial wanita, kapan hamil, jarak kehamilan, jumlah anak, kemudian tanggung jawab sosial laki-laki, dukungan pria dalam membuat keputusan, mencari informasi, dan pelayanan yang memenuhi kebutuhan CASPRO. Kepada siapa sih sebenarnya CASPRO ditujukan? Nah, sasaran utama CASPRO tersendiri yaitu kepada pria dan wanita usia subur, remaja putra dan putri belum menikah, kemudian kelompok resiko, yaitu seperti pekerja seks, masyarakat keluarga, prasejahtera. Baik, sebelum kita berlanjut ke pembahasan berikutnya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sejarah CASPRO. Pada tahun 1993, negara Austria mengadakan konferensi internasional tentang HAM di dunia yang mendiskusikan tentang HAM dalam perspektif gender serta isu-isu kontroversial mengenai hak-hak reproduksi dan seksual. Deklarasi dan platform aksi WINA menyatakan bahwa hak asasi perempuan dan hak-hak perempuan adalah mutlak, terpadu, dan merupakan bagian dari HAM. Kemudian, Konferensi Perempuan Sedunia keempat di Beijing, Cina, tahun 1995, Deklarasi dan platform aksi Beijing diadopsi dari 189 negara mencerminkan komitmen internasional terhadap tujuan kebajikan, pengembangan dan perdamaian tujuan bagi seluruh perempuan di dunia. Dari platform ini mengidentifikasi 12 area kepedulian terhadap hambatan utama kemajuan wanita. 12 hambatan utama kemajuan wanita. Yang pertama itu ada kemiskinan, pendidikan dan pelatihan,
kesehatan, kekerasan perempuan dan anak perempuan, konflik bersenjata, ekonomi, pengambilan keputusan di lembaga-lembaga, mekanisme institusional, hak asasi manusia, media, lingkungan, dan diskriminasi. Kemudian, 5 tahun sejak ICPD Kairo mengundang pemimpin negara untuk telaah membahas kegagalan pembangunan kependudukan, isu Kespro remaja, seks aborsi, kontrasepsi dan kontrasepsi darurat, dan peran LSM. Setelah itu, maka terbentuklah Kespro. Siklus Kespro. Konsep kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan siklus kehidupan perempuan, yaitu life cycle approach, atau pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan sejak dari janin sampai liang kubur. From womb to term, atau biasa juga disebut dengan continuum of care woman cycle. Kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan sepanjang siklus kehidupan perempuan. Hal ini disebabkan status kesehatan perempuan semasa kanak-kanak dan remaja mempengaruhi kondisi kesehatan saat memasuki masa reproduksi, yaitu saat hamil, bersalin, dan masa nifas. Kemudian, apa saja sih kebijakan pemerintah Indonesia tentang Kespro? Nah, yang pertama itu, diakuinya kesehatan reproduksi, hak reproduksi, dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas dalam pembangunan. Kemudian, kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya sebagai isu demografis dan KB atau kesehatan ibu. Kemudian, isu kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi merupakan bagian integral dari pembangunan dan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya keperluan dasar kesehatan yang lebih luas, misalnya hak perempuan dalam mengontrol dan mengambil keputusan mengenai kesehatan seksual dan kesehatan reproduksinya. Kemudian, kebijakan pendudukan dan program KB harus berdasarkan atas sukarela, tidak ada pemaksaan, utamanya terhadap perempuan, yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Selain itu juga, tersedia pilihan-pilihan dan informasi yang cukup mengenai metode maupun alat kontrasepsi. Paket pelayanan terpadu. Paket pelayanan terpadu Kespro disingkat menjadi PPAM. Yang dimaksud dengan PPAM yang pertama adalah ada paket Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.